Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa. NIM saya 2101010704003. Saya akan menjawab soal middle test mata kuliah Pancasila. Yang pertama, 4 pokok pikiran dalam Pancasila. Pokok pikiran yang pertama menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menurut pengertian pembukaan itu mengkehendaki persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan atau perseorangan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan identik dengan sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Pokok pikiran yang kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat Indonesia ini didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh, dan cita-cita moral rakyat yang luntur. Ini menegaskan pokok pikiran sila ke-1 dan ke-2. Selanjutnya, Pancasila era prakemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketahui oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Dalam pembukaan pidato pada siang pertama, Rajiman Widyodiningrat melontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Suetomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan filsafat dasar negara untuk negara Indonesia. Pancasila era kemerdekaan. Pada di era prakemerdekaan selepas perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sesudah itu dibentuk panitia kecil 9 orang untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Mohatta, Aramis Abdul Qahar, Kiai Haji Salim, Ahmad Subadjo, Abikono, Kiai Haji Wahid Salim, dan Muhammad Yamin. Penerapan Pancasila pada Orde Lama. Masa Orde Lama diketahui dengan sebutan sebagai periode demokrasi terpemimpin. Demokrasi terpemimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separtis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersedatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Pancasila Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah penerapan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi ada penyimpanan penerapan dan Pancasila selama Orde Baru.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara. Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh. Sementara itu, lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur LSM, partai politik, dan sebagainya. Masa Orde Baru juga ditandai dengan adanya beberapa aktivis politik yang hilang atau ditangkap setelah menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Beberapa lama kemudian diberitahukan hilang atau ditangkap. Pancasila pada Orde Reformasi. Penerapan Pancasila pada masa reformasi hingga sekarang ditandai dengan kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain-lain di kehidupan masyarakat. Tantangan penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Contohnya yaitu konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta menyelesaikan permasalahan dengan tindak kekerasan. Selanjutnya, mengapa Pancasila tetap kokoh kuat menjadi ideologi bangsa Indonesia? Menurut pemahaman saya yang saya baca pada artikel neraca.co.id, ada berbagai macam ideologi yang berkembang di dunia, seperti konservatisme, komunisme, liberalisme, kapitalisme, feminisme, sosialisme, anarkisme, nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain. Pemilihan Pancasila sebagai ideologi negara bukanlah suatu alasan yang jelas, karena Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka. Artinya, ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selain itu, Pancasila bukan merupakan ide baru atau perenungan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya berlaku untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Soal yang keempat, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Pancasila tetap kita junjung tinggi sebagai dasar negara. Seharusnya Pancasila harus dijaga dan diamalkan sebagai acuan bersosialisasi dalam masyarakat dengan beberapa cara, yakni pendidikan Pancasila jangan sampai diremehkan. Pendidikan Pancasila jangan cuma sekedar hafalan, melainkan harus dipraktekkan dan diamalkan. Dan ketiga, jangan sesekali mengabaikan pendidikan Pancasila karena itu akan berdampak pada etika buruk yang tercipta di masyarakat. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan jawaban dari soal kelima adalah BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara.
Pada sidang tidak resmi, BPUPKI membahas perancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin Soekarno dan dihadiri oleh hanya 38 orang. Mengutip dari buku Sejarah Perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan proklamasi oleh Darsita, dalam sidang yang pertama, hari pertama 29 Mei 1945, bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara. Para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda-beda namun tetap memiliki persamaan, yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia.